Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika menggelar pendidikan dasar Diksar pada 19 Juni 2023 yang ditandai dengan penyematan tanda peserta Diksar oleh staf ahli Bupati Septinus Timang mewakili Bupati didampingi Kadis Satpol Mimika Roni Marien. Peserta diklat untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya ilmu yang diperoleh di lewat pendidikan dasar ini dapat diterapkan dalam tugas yang dipercayakan yang nantinya benar-benar dapat menambah wawasan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta untuk selanjutnya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang. Dengan tujuan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar dalam menjalankan tugas di lapangan dapat melaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) Dinas Satpol PP. Dikatakan Kadis Satpol PP Mimika Roni Marien dengan jumlah personil keseluruhan 274 orang dari tahun 2022 hingga tahun ini sudah 100 personil yang telah mengikuti pendidikan dasar. Dikatakan Kadis Satpol Mimika, Gia Diksar tersebut akan digelar selama 10 hari ke depan, di mana terkait tugas Satpol PP secara garis besar adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda. Dikatakannya pola kerja Satpol PP saat ini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi hari ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kita melaksanakan satu kegiatan yang menurut hemat kami ini kegiatan yang rutin dan wajib kita laksanakan, yaitu pendidikan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika. Dalam sistem polanya ada yang namanya 120 jam pelajaran. Nah, terkait dengan rincian materi, jam pelajaran, dan apa-apa saya yang dibacakan tadi ke teman-teman ketua panitia, teman-teman bisa komunikasi dengan ketua panitia, pematerinya banyak, bukan hanya dari kita. Dari kepolisian ada, dari Kodim ada, dari kejaksaan ada, nah, ini yang dari BNN ada, dari kita punya BKPSDM sendiri ada. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Kita bertugas di lapangan, anggota kita harus kita perlengkapi dengan pengetahuan dasar. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat dasar dari situasi ini sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan mereka bisa melaksanakannya sesuai dengan SOP yang ada. Kita juga nanti ada teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Kodim, dari Kesbangpol, dari bagian hukum, juga dari media suara dari BKPSDM yang akan menyampaikan materi-materi yang terkait, dari BNN juga ada. Kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2023 untuk kita semua dapat melaksanakan kegiatan dalam satu tahun, dan salah satunya adalah Diksar. Mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan kegiatan. Berapa personil Bapak? Tahun lalu kita 50, mungkin ada teman-teman yang ingat tahun lalu kita ada 50, kita penutupan tuh di lapangan yang mereka ada peragaan terus pembaretan sama Pak PLT. Nah, tahun ini kita juga dapat kesempatan sesuai dengan paguyuban yang diberikan kepada kami 50 personil juga. Jadi personil Satpol itu 274, banyak. Gitu. Tahun ini kita cicil 50 menyesuaikan dengan paguyuban yang disetujui oleh tim anggaran. Jadi kami berkomitmen untuk ini hal yang harusnya kita perlengkapi terlebih dahulu kepada anggota kami supaya mereka tahu SOP yang mereka bagaimana ketika mereka bertugas di lapangan, hal-hal teknis ya. Jadi tidak hanya datang membongkar sana sini, tidak. Kami lagi ajar mereka bagaimana memahami semua persoalan ini, persoalan di masyarakat, persoalan di lapangan, bagaimana dengan regulasi, dan kemudian bagaimana mereka bisa secara bijaksana bertindak. Ada juga hak-hak asasi manusia yang harus mereka hargai dan lindungi. Nah, itu hal-hal sederhana tetapi itu pasti bersinggungan di lapangan. Dan ini yang kami harapkan setelah selesai dari sini, kegiatan ini 10 hari, dan kami berharap mereka bisa menimba banyak ilmu dan banyak manfaat dari apa yang sudah kami persiapkan untuk membekali mereka. Tupoksi Satpol itu kan secara garis besar itu bisa disimpulkan menjadi dua, yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban dan juga penegakan perda. Itu yang paling dasar. Jadi hal-hal yang terkait dengan berapa banyak perda di kabupaten ini sih, berapa banyak yang perda itu kan dua, ada yang sifatnya membina, ada yang sifatnya punya sanksi. Penegakannya di siapa? Penegakannya di kita loh. Tahun ini dalam program yang sama pengembangan kapasitas, saya sekolahkan 4 PPNS yang baru.
Jadi penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di Megamendung, mereka sudah hampir 2 bulan di sana. Kemarin hari Jumat baru penutupan. Semoga mereka balik. Nah, tugas-tugas di lapangan teman-teman, jadi ini terintegrasi. Satpol itu bisa melaksanakan BAP sampai di tingkat pidana ringan, TPRIN namanya, tindak pidana ringan. Jadi bisa, PPNS kita bisa. Contoh misalnya mereka temukan pelanggaran di lapangan, sudah ditegur lebih dari 3 kali, ternyata orangnya sama, tidak bisa dengar, pada prinsipnya dia masih melakukan hal yang sama. Tindak pidana ringan bisa kita lakukan. Mereka bisa melakukan pemberkasan, pemberkasan, dilimpahkan berkasan sampai bahkan di tingkat pengadilan. Jadi pola-pola kerja sekarang kita harus bisa melihat, menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan hari ini. Begitu banyak persoalan yang harusnya kita, ya kalau dari hal-hal kecil kita bisa minimalisir. Kita sebenarnya tugasnya tuh tidak hanya penegakan, kita mau masyarakat ini tertib. Kalau dikasih tahu bisa tertib, senanglah kita gitu. Tidak perlu sampai ditindak yang lebih lanjut. Ada 3 materi yang dipercayakan kepada saya. Yang pertama itu dinamika kelompok. Kemudian yang kedua itu pola pikir. Kemudian yang ketiga itu etika. Etika pemerintahan. Jadi dari ketiga materi ini sebenarnya kaitannya dengan dinamika kelompok itu bagaimana membentuk berbagai perbedaan karakter itu menjadi satu kesatuan. Disinilah kita ingin memotivasi bahwa perbedaan itu bukan untuk dipecah-pecahkan, tapi perbedaan itu justru membuat penyatuan. Karena apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan teman yang lain, itu kita nanti saling mengisi. Kemudian pembentukan pola pikir. Dalam pembentukan pola pikir ini bagaimana kita membentuk satu karakter di mana kita selalu berpikir positif agar ke depan itu nantinya ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi hal-hal yang menurut kita itu adalah kendala, tapi di balik itu kita bisa manfaatkan menjadi peluang. Dengan demikian nantinya setiap ASN itu selalu bisa berdinamika dengan perubahan. Dengan kemampuan berdinamika dengan perubahan ini, maka ASN selalu bisa mengaktualisasikan dirinya sehingga dia bisa memanfaatkan berbagai peluang-peluang itu untuk mengoptimalkan peran-perannya. Tim Liputan Papua MCTV.